Pelajaran yang keempat. Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya ada kelompok yang jahat bernama Ya'juj dan Ma'juj, membuat kerusakan di atas muka bumi. Wahai raja yang adil muda bernama Dzulqarnain, tolonglah engkau buatkan bagi kami tembok yang boleh menjadi pemisah antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj. Apa ini yang keempat? Pentingnya kekuasaan. Maka umat Islam harus memegang politik. Orang Islam harus berpolitik. Mana contohnya? Dzulqarnain. Dzul punya. Qarn tanduk. Qarnain dua tanduk. Dzulqarnain punya dua tanduk. Sapi kah? Kerbau, na'udzubillah. Dzulqarnain orang yang punya kekuasaan. Karena zaman dulu, raja-raja zaman dulu itu, topi dia itu macam ada dua tanduk di atas. Boleh juga maknanya orang yang pernah berkuasa berabad-abad. Qarn abad. Qarnain berabad-abad lamanya. Dan nama abadi sampai hari ini. Masalah siapa dia, dari mana kampungnya, hidup di mana, ikhtilaf apakah dia Alexander the Great atau bukan, itu adalah tema kajian tafsir tahlili. Yang perlu kita ambil pelajaran dari ini adalah bahwa Dajjal akan takut pada orang yang punya kekuasaan. Dengan kekuasaannya itu dia menolong agama Allah. Seandainya Nabi Muhammad SAW hanya mengajak orang sholat subuh berjamaah, mengajak berzikir, mengajak puasa sunat, Abu Jahal, Abu Lahab tidak akan marah. Mengapa Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Qainuqa marah? Karena Nabi SAW berkuasa. Kuasa itu kemudian dipindahkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani. Maka umat Islam mesti ada kekuasaan. Itulah kita boleh melawan Dajjal. Jangan pernah bermimpi melawan Dajjal bila tidak ada kekuasaan. Jangan sampai umat Islam berpikiran politik itu jahat, maka umat Islam harus menjauhi politik. Kalau sampailah orang Melayu Islam menghindari politik, na'udzubillah. Tapi Abdul Somad bukan orang parti. Abdul Somad tidak pernah bercerita. Tengok tazkirah. Pernahkah bercerita tentang ini? Tidak. Hanya bercerita tentang kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, mazhab Syafi'i, tahun 450 Hijrah, Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan. Sultan diambil dari kata sultah, kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan disebut sultan. Umat Islam tidak akan pernah menegakkan Islam kalau tidak ada kekuasaan. Agama-agama lain pun tegak karena ada kekuasaan. Buddha, agama Buddha lemah. Sedang mati, Buddha dalam keadaan lemah. Bila Buddha menjadi kuat? Ketika ada kekuasaan seorang kaisar bernama Asoka. Tidak, Soka sengsara, Asoka tidak sengsara. Dialah yang mengembangkan agama itu. Agama Kristen lemah, 300 tahun menjadi makanan singa, gladiator. Seorang kaisar Rom, hobi suka dia menengok manusia bertarung dengan singa. Makanan singa itu siapa? Kristen. Ada orang Kristen, makanan singa. Sampai akhirnya seorang kaisar yang berkuasa bernama Kaisar Konstantin berkuasa. Barulah bangkit agama Kristen. Lalu kemudian dia membuat kota yang besar bernama Konstantinopel. Andai Abdul Somad ini punya kekuasaan, kota dia bina bernama Somadinopel. Konstantin dibina oleh Konstantin, membina Konstantinopel. Lalu kemudian datang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih tidak robah nama itu menjadi Muhammadinopel, tapi dia robah nama kota itu menjadi Istanbul. Orang Turki menyebutnya Istanbul, kota Islam. Apa maknanya? Kekuasaan. Baca surah Al-Kahfi. Jangan seumur hidup baca surah Al-Kahfi bicara kekuasaan. Jangan, kita tak boleh berkuasa. Kita miskin, sudah melarat. Allahumma ahyini miskinan. Hidupkan aku dalam keadaan miskin.